Lando Norris merupakan salah satu pembalap yang memiliki masa depan yang cerah. Bahkan dari musim pertamanya di F1, dia menunjukkan ke kita semua bahwa dia adalah pembalap bertalenta dengan pace yang kenceng. Meskipun dia kalah dari Carlos Sainz di 2 musim pertamanya di F1, tapi itu merupakan hal yang wajar, apalagi saat awal-awal musim ya. Dan jarak kedua juga tidak jauh-jauh amat lah. Tapi dia secara mengejutkan mengalahkan atau bahkan kita bisa bilang mendominasi rekan timnya yang lebih berpengalaman dan dulunya merupakan pembalap yang digadang-gadangkan bisa menjadi juara dunia, yaitu Daniel Ricciardo. Ini menunjukkan bahwa dia merupakan pembalap yang spesial. Tapi, bisakah dia membawa McLaren kembali juara setelah puasa selama bertahun-tahun? Ya mungkin kalian akan kaget bahwa McLaren tuh telah puasa gelar juara dunia lebih lama dari Ferrari. McLaren terakhir kali juara dunia konstruktor di tahun 1998, yang dimana saat itu Lando sendiri juga belum lahir gitu. Dan terakhir kali mereka meraih gelar juara dunia di Drivers itu bersama Lewis Hamilton di 2008. Jadi sudah lama kita nggak ngelihat tim yang bermarkas di Woking ini kembali meraih juara. Namun terakhir kali McLaren merupakan tim kompetitif ya, di mana mereka bisa bersaing untuk kemenangan, podium, dan bahkan gelar juara dunia, itu di 2012. Dan ya, kita semua tahu, terakhir kali McLaren kembali meraih kemenangan ialah tahun lalu di Monza bersama Daniel Ricciardo. Dan McLaren membawa hasil 1-2 dengan Lando juga. Lalu bagaimana dengan musim ini? Ya, bisa dibilang mereka datang ke musim ini dengan harapan bisa menantang tim papan atas. Lalu akhirnya, iya, mereka bisa nantang Mercedes loh. Oh, keren dong bisa nantang juara konstruktor bertahan. Oh, jelas, awal musim doang tapi. Dan itu pun Mercedes gak kompetitif amat lah, karena yang bisa dibilang tim papan atas di musim 2022 ialah Red Bull dan Ferrari. Bahkan pas awal musim, McLaren benar-benar kesulitan dengan rem mereka. Tapi saat Australian Grand Prix, mereka improve dan Lando berhasil meraih podium di Imola. Kayaknya Lando sama Imola ini emang udah jodoh kali ya, selalu aja podium di track ini. Namun setelah itu McLaren ya bisa dibilang berada di sekitar top 5 battle untuk constructor standings. Jadi seiring musim berjalan, battle mereka sesungguhnya ialah dengan Alpine untuk posisi 4 di constructor. Masalahnya ialah, Alpine ini benar-benar memiliki package yang lebih kuat kalau menurut gue dari McLaren di 2022. Kecuali reliabilitas sih, kalau misalnya Lando jodoh dengan Imola, Nando jodohnya dengan masalah mesin. Pokoknya selain reliabilitas, Alpine ini unggul lah dari McLaren. Ditambah 2 pembalap mereka cukup konsisten kalau misal bad luck tidak menimpa mereka. McLaren ini udah kayak Mike Lando aja, dia yang carry mobil McLaren musim ini dan mengambil banyak sekali poin untuk tim agar mereka bisa tetap bersaing untuk posisi 4 di konstruktor. Kalau Ricky Bobby yang carry mobilnya juga, nge-carry di luar zona top 10 tapi. Tapi Danny Ric belakangan ini lumayan lah performanya dan menunjukkan perkembangan meskipun masih kurang lah untuk pembalap sekelas Danny Ric. Untuk Lando sendiri, sampai pada Mexican Grand Prix ini, dia hanya finish di luar top 10 selama 4 kali, dan itu sangatlah impresif menurut gue di mobil McLaren yang dimana dia sebenarnya juga masih kurang nyaman gitu. Intinya Lando bisa dibilang pembalap yang paling konsisten di papan tengah, dan bisa dibilang the best of the rest. Nah sekarang pertanyaannya ialah, bisakah Lando Norris membawa McLaren kembali juara setelah performa yang cukup impresif beberapa tahun? Menurut gue bisa, tapi bukan tahun 2023. Menurut gue mungkin mereka bisa bersaing di papan atas itu di 2024 karena itu mobil pertama McLaren yang dibangun menggunakan wind tunnel baru. Tapi yang paling penting ya McLaren harus bisa dan siap bersaing untuk gelar juara di 2026 karena Lando memiliki kontrak di McLaren sampai 2026. Lando sudah beberapa kali didatengin dan mungkin ditawar oleh Red Bull ya untuk menjadi pembalap mereka. Red Bull loh ini di papan atas yang sedang mendominasi F1 sekarang di regulasi baru. Tetapi setiap kali Red Bull melakukan itu, Lando malah menandatangani kontrak baru bersama McLaren. Ini menunjukkan bahwa Lando percaya bahwa McLaren adalah tim yang akan membawa dia kesuksesan, dan begitu juga sebaliknya. Udah percaya banget nih Lando sama McLaren. Dia nggak mau melakukan hal yang sama kayak Carlos, di mana dia mau pindah ke tim yang kelihatannya bisa membawa dia kesuksesan, namun dalam durasi lebih cepat ya. Meskipun persaingan dengan rekan timnya nanti akan lebih sulit, kayak merupakan kejadian Sochi 2021. Intinya dia lebih percaya dengan McLaren yang dimana dia sudah nyaman dan mengenal tim dengan baik dan dia percaya mereka bisa berproses terlebih dahulu menuju kesuksesan. Dia sendiri juga sudah bilang dia lebih milih membangun suatu tim
berproses dan meraih gelar juara daripada pindah ke tim yang sudah akan jelas dia akan meraih kesuksesan di sana gitu. Nah, tantangan Lando nanti sebenarnya bukan soal apakah McLaren bisa bersaing atau enggak nanti di sekitar tahun 2024 sampai 2026 aja. Tetapi rekan tim barunya yaitu Oscar Piastri, maksudnya Oscar Piastri. Ya, Oscar Piastri merupakan pembalap yang sama kayak Lando, digadang-gadangkan menjadi bintang F1 selanjutnya. Ya, bagaimana tidak ya? Dia aja CV-nya udah setara sama Saiful dan Rusli, juara F3 dan F2 di musim pertamanya. Walaupun, jangan kaget nanti kalau misal Oscar akan mengalami telat start saat 2023, mengingat dia belum pernah mengendarai mobil F1 2022 ini. Dan gue juga yakin, sampai akhir tahun nanti nggak bakal dikasih sama Alpine. Ya, kalian tahulah alasannya ya. Sehingga Oscar akan datang ke 2023 tanpa pengalaman dengan mobil regulasi baru ini. Lando harus memanfaatkan momen ini untuk mendominasi persaingan antar rekan tim. Sama lah kayak pas 2021 dulu, dimana dia mendominasi Danny Ric pas Danny masih belum nyaman dengan mobil McLaren-nya. Namun, dia juga harus waspada. Ketika Oscar sudah nyaman dengan mobilnya, persaingan akan sangat sengit dan jangan sampai Lando kalah darinya. Karena gue yakin, meskipun status rookie, Oscar nih pasti ingin mengalahkan rekan timnya untuk mengambil alih tim McLaren yang telah Lando bangun selama ini. Ada alasan loh mengapa Oscar lebih memilih McLaren daripada Alpine. Karena bisa aja dia merasa bahwa dia memiliki tujuan yang sama dengan Lando, yaitu membawa McLaren kembali juara, dan dia juga yakin dia bisa mengalahkan Lando di McLaren. Dia percaya ini juga bisa terjadi ke dia gitu ya. Jadi tantangan Lando dalam bawa McLaren kembali juara sangatlah besar. Seingat gua, Lando tuh nggak ada clause di dalam kontraknya, jadi dia akan tetap di McLaren sampai 2026. Jika kalian tanya, apakah dia bisa? Yes, dia bisa, tapi ada kemungkinan juga bahwa hal ini bisa aja gagal, dan resiko Lando untuk bertahan di McLaren juga merupakan keputusan yang tidak tepat. Tetapi, jika dia mampu membawa McLaren kembali juara, maka dia sudah bisa dinobatkan sebagai legenda McLaren lah ya. Di sini juga dia akan dites untuk pertama kalinya, rasa menjadi pembalap papan atas tuh gimana, dan semua perhatian menuju kepadanya itu juga akan terjadi gitu ketika itu terjadi, dan dia harus siap, dan kita lihat nih dia siap atau tidak menghadapi semua itu. Gue harap dia berhasil, dan semoga persaingannya dengan Oscar Piastri bisa seru juga untuk ditonton. Udah kangen nih lihat McLaren bersani papan atas, hehehe. Sekian dari video kali ini, bagaimana menurut kalian? Bisakah Lando Norris membawa McLaren kembali juara? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.